Nah, saya ini kebetulan waktu dulu itu Konghucu. Di agama ya, Konghucu Pak? pun belum agama, tapi masih kepercayaan. Nah, Mm-mm. saya ini tidak terwakilkan, Pak Yon, gitu. Nah, yang namanya manusia walaupun kecil berpikir, mana ya? Dah, tak datangi guru. Heeh. Bu, ya, Nak Rusli, kenapa? Boleh nggak saya minta izin? Minta izin apa? Dia bilang gitu. Saya minta izin untuk ikut kelas ibu. Loh, Oh, Nak Rusli kan agama Konghucu, ini iya. Islam loh, dia bilang gitu. Mm-mm. Benar. Cuma kan Konghucu nilainya dari mana, Bu? Saya bilang gitu. Nah, sejak itu saya bergabunglah di kelas belajar agama Islam. Alhamdulillah, nilai saya nggak kalah dengan teman-teman yang agama Islam. Saya punya nilai 8, Pak. Bahkan mungkin yang Islam ada yang lebih rendah. Ada ya, yang Pak? di bawah itu. Ada yang di bawah itu. Nah, Iya. disitulah saya tidak tahu. Rupanya itu adalah awal dari nasib Perkenalan. saya di kemudian hari. Oke. Ini saya bukan dalam artian tidak mengatakan agama saya atau kepercayaan saya yang ini Sebelumnya. kurang baik atau Iya. tidak. Saya hanya menceritakan perkembangan Ya. saya punya spiritual Iya. gitu. Pengalaman lah, Pak ya. Betul gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribener, apa kabarnya dimanapun kalian berada? Masih dalam program bincang-bincang tentang perjalanan para dai di Indonesia. Kali ini dari Jambi kita akan ngobrol, berbincang dengan salah satu dai di kota Jambi, yaitu Pak Rusli. Pak Rusli, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Di Ramadan kali ini gimana, Pak? Insya Allah lebih steady ya, Insya Allah gitu. Steady ya. Iya. Ada aktivitas yang mungkin sedang Bapak lakukan? Aktivitas biasa saya, karena profesi saya kan petani, Pak. Petani ya, Iya. di profesi ininya ya, Pak. Ya, profesi petani. Jadi banyak juga waktu senggang kalau petani. Oh. Petani itu kalau di lahan. Di kan lahan, begitu. Iya. ya. Tapi kalau pulang ke kota ya begini. Ya, Profesinya. siap. Iya. Pak, mungkin untuk awal kita bisa cerita dulu nih, Pak, bagaimana perjalanan Bapak sampai detik ini menemukan iman, menemukan Islam, hingga sekarang fokus berdakwah di Provinsi Jambi ini, Pak. Jadi alhamdulillah Pak Yon, Iya. enggak. Awal-awal saya diketemukan dengan Islam itu berawal dari saya masih kecil ya. Waktu itu saya SD di sekolah dasar. Oke. Jadi di sekolah dasar itu kan saya di SD Impres dulu. SD Impres, SD Negeri nomor 53 yang ada di kampung saya di daerah Sukakarya sini. Sukakarya, Kota Iya, Jambi ya, Pak ya. Sukakarya, Kota Jambi. Kota Jambi. Di mana saya dilahirkan di 50 tahun yang lalu. Nah, saya waktu itu sekolah di SD, waktu itu di SD itu pelajaran agama. Oke. Itu kalau misalnya agama Islam, belajarnya di kelas. Di kelas. Jadi ada guru agamanya, belajarnya di kelas. Sedangkan untuk agama lain, waktu itu seperti ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Kristen. Mereka bebas untuk katakanlah belajarnya sesuai dengan keyakinan mereka. Kalau Buddha di wihara, ada. Kalau Kristennya di gereja, dan Hindu di pura ya. Pura, betul. Nah, saya ini kebetulan waktu dulu itu Konghucu. Oh, waktu itu belum ada jadi agama Konghucu ya, Pak? pun belum agama, tapi masih kepercayaan. Nah, saya ini tidak terwakilkan, Pak Yon, gitu. Jadi si kecil ini, saya ini waktu itu bingung. Waduh, gimana ya saya mau dapatkan nilai agama itu? Nah, yang namanya manusia walaupun kecil berpikir, mana ya? Dah, tak datangi guru. Bu, ya, Nak Rusli, kenapa? Boleh nggak saya minta izin? Minta izin apa? Dia bilang gitu. Saya minta izin untuk ikut kelas ibu. Loh, Nak Rusli kan agama Konghucu, ini Islam loh, dia bilang gitu. Benar. Cuma kan Konghucu nilainya dari mana, Bu? Saya bilang gitu.
Enggak. Ya, Sebetulnya betul, Pak. Konghucu itu di kelenteng. Enggak di kelenteng ibadahnya, dan itu kan di kelenteng tidak ada semacam pendidikan yang reguler begitu. Betul, betul, Enggak. betul. Hanya di kelenteng itu pada saat sembahyang ya sembahyang, tapi nggak ada tempat ngambil nilai Betul. atau mana gitu. Di situ saya sampaikan. Eh. Dan alhamdulillah ibu gurunya sangat mengerti dan welcome sekali. Benar kamu mau? Benar saya bilang gitu. Itu kelas berapa dulu, Pak? Kelas 1, Pak. Kelas 1, Pak. Kelas 1, Pak. Wow, Kelas 1. Jadi awal betul saya. Nah, jadi saya diyakinkan sama benar Bu. Saya bilang gitu. Oke, boleh dia bilang gitu. Nah, sejak itu saya bergabunglah di kelas belajar agama Islam. Nah, di sana saya belajar sebagaimana anak-anak yang beragama Islam. Cuma ibunya luar biasa toleransinya. Khusus baca Al-Quran sama sholat, baca doa, itu saya kena dispensasi, dapat dispensasi. Tapi dapat nilai tetap, Pak? Dapat. Itu tidak masuk dalam pengurangan nilai. Iya. Jadi dispensasi. Tetapi justru itu yang saya sesalkan setelah di kemudian hari. Kenapa nggak ikut belajar ya, Pak? Iya, saya terlambat. Cara baca Qur'annya terlambat, berdoanya juga ini gitu. Jadi saya belajar sejarahnya. Ada sejarah Nabi dan Rasul, sejarah daripada turunnya Al-Quran, perang-perang dalam Islam, terus cara-cara syariat, itu saya belajar semua. Ambil air wudhu gimana, terus niat misalnya orang-orang katakanlah mandi wajib atau mandi junub itu gimana, saya pelajarin semua. Nah, jadi dari saya pelajarin itu, kalau misalnya ada ujian, saya dikasih yang ujian khusus gitu. Tentang sejarah-sejarah itu. Alhamdulillah, nilai saya nggak kalah dengan teman-teman yang agama Islam. Saya punya nilai 8, Pak. Bahkan mungkin yang Islam ada yang lebih rendah. Ada yang di bawah itu. Ada yang di bawah itu. Nah, disitulah saya tidak tahu. Rupanya itu adalah awal dari nasib saya di kemudian hari. Enggak. Saya ikutin, kok sepertinya lempeng aja. Lempeng aja gitu. Enggak. Nah, cuma tanpa saya sadari, itu tertanam pelan-pelan. Tertanam pelan-pelan gitu. Ada perbedaan yang katakan 180 derajat dengan di Konghucu. Enggak. Salah satu contohnya misalnya, perlakuan terhadap katakanlah jenazah. Jenazah apa itu orang tua ataupun saudara gitu. Kalau di agama Konghucu itu kita berdoanya minta dia yang selamatkan kita. Nah, ini kan terbalik nih, 180 derajat nih. Kalau di Islam kan terbalik gitu. Kita yang minta sama Tuhan untuk menyelamatkan, ampuni dosanya. Yang sudah meninggal ya. Iya. Nah, di sini pelan-pelan loh kok berbeda. Nah, rupanya hal ini yang lama-lama membekas. Kalau waktu kecil mungkin nalarnya kan nggak begitu jalan itu. Tapi begitu mulai besar nalarnya udah mulai jalan. Rasional atau tidak. Nah, ini saya bukan dalam artian tidak mengatakan agama saya atau kepercayaan saya yang ini kurang baik atau tidak. Saya hanya menceritakan perkembangan saya punya spiritual gitu. Pengalaman lah, Pak ya. Betul gitu. Nah, setelah saya jalani sampai tamat SD, mohon maaf SD. Nah, giliran saya mau lanjut lagi, ini gimana lagi nih? Ketemu lagi masalahnya nih. Enggak, ketemu lagi masalahnya. Tapi saya tetap menghadap guru yang agama Islam. Saya sampaikan juga. Enggak. Dan lanjut, alhamdulillah lanjut gitu. Jadi lanjut silahkan gitu. Jadi saya perdalam terus, Pak. Perdalam terus agama Islam hingga sampai kepada saya ke SMA waktu itu. Kelas 1. Jadi saya SD-nya di SD 53 Negeri, Impres, di Sukakarya. Kemudian SMP-nya di SMP 8 Negeri juga. Juga di daerah sini. Kemudian SMA saya ke SMA Negeri 1. Satu tuh favorit itu. Favorit waktu itu. Alhamdulillah masuk kan gitu. Enggak. Jadi di kelas 1 belajar agama seperti biasa. Enggak seperti biasa. Nah, kebetulan saya waktu itu ada sedikit ini saya harus pindah. Ada sedikit problem, saya harus pindah ke Palembang. Nah, akhirnya saya pindah ke Palembang. Nah, di Palembang ini saya bukan masuk negeri lagi. Saya diterima di SMA Metodis Palembang. Metodis 1. Protestan, ya?
Metodis ya. Metodis. Ya, dia khusus memang Kristennya Metodis gitu. Oh, Ya, kalau Protestan tersendiri kelihatannya. iya. Nah, di kilometer 3,5 tuh. Nah, di sini berbeda nih. Selama saya dari SD, enggak, saya belajar Islam, tiba-tiba saya dicemplung di sekolah Metodis gitu. Nah, tapi nggak masalah buat saya belajar. Nah, justru dengan belajar itu, saya tambah lagi wawasan saya tentang Kristen di Metodis gitu. Dan begitu masuk Metodis, saya belajar baru lagi tentang Kristen kan gitu, tentang Kristen, dan itulah yang menambah wawasan. Sudah 3 agama atau kepercayaan yang saya pelajari ini. Pertama Konghucu, kedua Islam, dan ketiga Kristen Metodis ya, Metodis kan gitu. Nah, pada saat di SMA ini, terutama sudah tamat SMA, itu pergolakan spiritual saya di dalam hati ini itu sudah semakin kenceng gitu. Enggak. Saya sudah pada posisi puncak ini. Saya sudah posisi puncak, saya sudah dewasa, sudah besar. Nah, disitulah saya harus milih gitu. Mana yang paling saya ini tidak cocok paling buat saya. klop lah, Pak, ya, paling klop klik buat gitu. saya, ya, gitu. Nah, jadi setelah itu saya jujur, memang Islam yang paling klop di saya. Enggak. Kebetulan dari ilmu pun saya sudah juga banyak saya dapat. Nah, disitulah akhirnya sempat pulang ke Jambi. Momentumnya kapan? Saya waktu itu saya nggak tahu mau masuk Islamnya di mana, saya nggak tahu. Enggak. Saya tahunya saya cari lagi guru saya yang paling dekat dengan saya. Guru SMP? Iya, waktu itu guru SMP. Oh, guru SMP. Pak Lubis namanya. Saya cari waktu itu di Kota Baru, saya datang dia, Pak, saya mau masuk Islam. Enggak, Bapak tolong aturkan. Nah, yakin Pak. Bahkan saya sudah pernah belajar sama Bapak. Enggak. Oh iya dulu. Nah, beliaulah yang akhirnya menuntun saya bersahadat, Pak. Untuk masuk Islam. Gitu. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 90, tahun 80-an akhir, Pak. 80-an akhir. Saya nggak begitu ingat, mungkin sekitar 88 atau 89. Ya, disitulah saya bersahadat, Pak. Gitu. Saya bersahadat, Nah, saat bersahadat bukan masalah, nggak ada lagi. Masalah saya timbul lagi gitu. Ya. Timbul lagi dalam keluarga. Nah, itu biasanya itu tuh, Pak. Dalam keluarga gitu. Karena selama ini saya belajar Islam, saya mengagumi Islam, ajaran Islam, itu kan saya diam-diam, Pak. Ya. Enggak. Saya enggak sampaikan ke orang tua saya, ke kakak-kakak saya. Tetapi pada saat sahadat ini sudah mulai terbuka. Mulai terbuka, hingga terutama saya bersosialisasi, Pak. Kalau sudah masuk Islam, tentu yang saat saya belum Islam itu kan ditinggalkan satu-satu. Seperti konsumsi, katakanlah babi, itu kan sudah tak tinggalkan. Ya, terus kalau misalnya orang pengajian, sudah tak ikut, bawa peci. Nah, pada saat bawa peci itu mama saya tahu gitu. Saya tahu, enggak. Terus saya dipanggil, saya ditanyain. Nah, di situ saya berat, Pak. Di situ. Di satu sisi saya udah tahu, mama saya ini kan masih katakan bawaan lama. Ya. Saya juga memahami orang tua mana sih yang pingin anaknya berbeda agama dengan orang tuanya, saya paham betul. Ya. Nah, jadi beliau intinya menentang hingga, dan saya pun diam gitu. Saya diam karena saya tidak mau memperdebatkan di depan orang tua. Saya takut menyakiti hatinya. Saya terima, saya diam, apa yang dia ngomong ya saya diamkan aja. Paling saya bawa pergi, Pak. Saya bawa pergi, enggak. Nah, saya cerita balik nih. Sebelum masuk Islam kan harus sunat, Pak. Iya, betul, Pak. Ya, sunat. Itu pun saya lakukan diam-diam, Pak. Karena kalau saya lakukan terbuka, heboh, Pak, nanti, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi saya lakukan diam-diam, saya cari dokter, saya buat janji, enggak. Sampai saya dihitan, saya masih kerja seperti biasa, Pak. Dan di rumah saya rawat sendiri, makanan yang harus saya pantang sendiri, itu saya lakukan, Pak. Sehingga dari pihak keluarga nggak tahu, Pak. Itu berapa lama, Pak, pihak keluarga sampai tahu dari
syahadat sampai Tidak lama, tidak lama. Pada saat saya sudah mau masuk ke lingkungan Islam ini, tentu kan kalau ada yasinan kan saya ikut Pak gitu. Ya. Nah di saat itu saya udah mulai kelihatan. Dan orang tua memang tidak setuju gitu. Kenapa kok harus milih Islam? Ya. Kenapa tidak milih yang lain gitu? Ya. Karena yang Islam kan berbedanya frontal nih, Ya. terutama masalah makanan kan Makanan begitu. dan minuman ya, Pak, Iya. ya. Satu, kedua, mohon maaf ritualnya kan kalau kita sudah masuk Islam kan ritual lain nggak boleh lagi kita Iya, iya. ikuti, ya enggak. Nah di situ frontalnya. Tapi kalau agama lain, ya enggak, kan masih, Boleh. mohon maaf, masih dari segi makanan masih sama. Ya, betul. Ya enggak. Nah di situ Mama sudah mulai tahu dan Mama tidak setuju, dia udah nyampaikan ke saya dan kakak saya sih tidak terlalu ini ya, karena masing-masing kan gitu. Saya cuma paling berat tuh memang berhadapan dengan orang tua, Mama. Iya sih, Pak. Karena saya anak bungsu dari 15 bersaudara. Oh, Dan dia harapan di masa tuanya dia mau ngikut saya gitu. Nah, begitu saya masuk Islam, betul-betul hancur hatinya, Pak. Hancur hatinya, Pak. apalagi Ya. anak cowok ya, Pak. Iya, yang paling dia sayang gitu. Diam-diam pindah agama gitu. Saya bisa ngerasakan. Nah, walaupun itu memang pilihan saya, hidup dan mati saya ini meyakini Islam gitu. Mungkin selain Bapak dari 15 saudara ada yang ikut Pak mualaf? Ada, Ada. itu yang nomor 8, kemudian yang nomor 7. Tapi duluan Bapak. Duluan mereka. Oh, malah duluan mereka Iya, malah. duluan mereka. Cuma lantaran saya ini enggak yang paling disayang, jadi paling dirasa, Pak. Iya. Betul. Kalau mereka sudah besar, itu tidak terlalu dipikirin gitu. Saya kan ini paling bungsu, Pak. Itu kendala yang paling besar. Gitu. Ya, paling bungsu anak cowok. Kalau orang Tionghoa itu Iya. hanya cowok itu penerus marga ya, Pak. Satu, penerus marga. Iya. Kedua, tempat bergantungnya orang tua. Ya. Karena kalau di budaya Chinese, orang tua itu akan ikut yang anak laki-laki, Pak. Dia tidak akan ikut ke anak yang perempuan. Enggak. Itu sudah betul-betul dijalankan, Pak. Itu. Ya. Jadi begitu tahu saya masuk Islam di situ, Pak, dia sampaikan, katakanlah konfliknya luar biasa, hingga, nah itu saya rasakan, saya cuma ya perlinangan air mata juga ya, ini masalah pilihan keyakinan dengan kenyataan kan begitu, kenyataan kasih sayang dengan orang tua. Oke Pak, dengan perjalanan Bapak menemukan Islam yang begitu luar biasa, sekarang kan Bapak lumayan aktif nih dalam pengembangan Islam, khususnya di komunitas-komunitas mualaf dan komunitas Islam Tionghoa di Provinsi Jambi ini. Mungkin bisa cerita tentang perjalanan dakwah Bapak sampai bisa menjadi sampai sekarang ini. Jadi perjalanan saya di bidang agama, katakanlah agama Islam ini juga tanpa saya sadari, saya terbawa masuk rel gitu. Tahun 2005, saya diajak teman saya yang juga mualaf, itu ikut menghadiri satu rapat kecil. Ternyata setelah saya ikutin, itu rapat kecil itu komunitasnya apa? Mualaf. Komunitas mualaf. Iya, komunitas mualaf dari saudara-saudara kita yang sudah duluan gitu. Ya, sudah lebih tua dari saya kan gitu. Nah, saya diajak ke sana, rupanya di dalam rapat itu mereka membincangkan masalah organisasi. Ya, jadi masalah kelanjutan atau kelangsungan dari organisasi. Dan ternyata organisasi itu adalah organisasi PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Waktu itu bukan DPW namanya. Iya. Waktu itu Korwil. Korwil Jambi. Korwil Jambi. Iya. Nah, saya ikutin. Saya ikutin rapat itu, ternyata mereka dalam menjalankan organisasi ini ada semacam masalah yang timbul. Masalah yang timbul adalah ketua yang terpilih nih, definitif dari Jakarta pemilihannya nih, SK-nya ada nih. Itu ternyata dalam pengajian tidak aktif ngikutin jamaahnya untuk pengajian. Maunya jamaahnya, ketuanya harus aktif terus. Nah, akhirnya antara jamaah dengan ketuanya tidak sama
tidak sejalan ya tidak Pak ya. sejalan gitu. Jadi sampai teman-teman akhirnya melemparkan satu wacana, udah kita bubarkan aja Oke. PT. Waktu itu PT masih katakanlah awal sekali. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2005. Oh, tahun 2005. Ya, tahun 2005. Kalau saya nggak salah, PT waktu itu baru sekitar berjalan kurang lebih 5 bulan. Sangat-sangat mudah sekali. Nah, sementara masalah ini masalah pelik gitu. Iya. Ketuanya yakin dengan pendiriannya, nggak bisa ikut ke pengajian, sementara jamaahnya mengharuskan bahwa ketua harus aktif untuk ikut di pengajian. Akhirnya deadlock Pak. Nah, tadi teman bilang udah kita bubarkan aja, kita seperti biasa aja dari rumah ke rumah kan gitu. Jadi minta pendapat saya sampaikan, rasanya sayang gitu ya. Ini organisasi sudah ada di Jambi nih. Iya. Nah, Jakarta sudah percayakan di Jambi, kok tiba-tiba karena masalah kepengurusan dibubarkan. Saya sampaikan gitu. Hingga apa tidak ada jalan lain kan gitu. Ya kalau memang pengurusnya katakanlah ada sinkron, ya kan bisa ganti pengurus. Intinya gitu. Ya enggak. Nah, disitulah saya kenal pertama kali dengan PT, Persatuan Islam Tionghoa Korwil Jambi. Nah, pada saat itu tidak lama lagi ada namanya apa ini namanya rapat untuk pemilihan seluruh Indonesia, Muktamar. Oh, Muktamar, Ketua PT se-Indonesia ya. Iya, jadi Muktamar yang ketiga waktu itu. Nah, dalam hal ini tentu yang mendapat undangan yang punya SK, Iya. ya enggak? Ketua punya undangan. Sementara teman-teman ini maunya saya yang mewakili warga untuk ke Surabaya. Enggak. Ah, sedangkan saya nggak punya undangan. Akhirnya teman-teman berusaha mencarikan undangan itu. Enggak. Akhirnya teman kita Pak Haji David, mungkin kenal ya Pak Haji David. Jamaah tabligh ya Pak? Iya, itulah yang membuka jalan untuk ke Surabaya. Beliau dapat undangan dan saya dengan beliau yang berangkat ke Surabaya. Nah, waktu di Surabaya lakukan muktamar, ini ada sedikit kerancuan nih. Di Jambi kok wakilnya ada 2 nih. Ya. Satu wakilnya berdasarkan SK, satunya atas amanah dari jamaah gitu. Ya. Atau warga kan gitu. Nah, tapi alhamdulillah cukup bijak di dalam sidang itu, akhirnya dua-dua dikasih suara. Kesempatan untuk suara. Jadi Jambi ada wakilnya ada 2. Saya dan Pak satu lagi Pak Ferry Budiman, Insinyur Ferry Budiman kalau saya nggak salah ingat. Nah, dalam perjalanan sehingga terpilihlah ketua waktu itu Haji Trisno Adi Tantiono, orang Jember saat itu. Itu ketua PT seluruh Indonesia. Ya. Nah, pada saat Muktamar 3 selesai, waktu santai, saya diajaklah jalan ke Masjid Muhammad Cengho Surabaya. Nah, inilah cikal bakal Masjid Laksamana Cengho Jambi. Saya yang waktu dulu nggak tahu ada masjid di Surabaya, sehingga berkunjunglah ke sana, sempat foto-foto bersama dengan Pak Anton Medan, Ustadz Anton Medan pada saat itu. Ya. Yang kemudian rupanya menjadi ketua DPP PT juga. Yang sudah almarhum, enggak. Nah, itulah nasib membawa kita kemana kita nggak tahu. Nah, setelah saya dikenalkan dengan Masjid Muhammad Cengho, saya kagum, enggak. Kagumnya luar biasa. Loh, kok boleh ya? Masjid tapi bentuknya kok kayak kelenteng. Kalau saya kan udah aneh, karena saya memang dari Buddha. Konghucu. Konghucu kan tempat ibadahnya kan kelenteng gitu. Jadi disitulah saya tahu bahwa budaya selama tidak bertentangan dengan akidah itu diizinkan atau diperbolehkan. Dan lebih saya tertariknya lagi dan kagumnya fungsi daripada masjid itu sendiri. Enggak. Masjid itu sendiri merupakan pertemuan dari warga baik yang Muslim Tionghoa, Muslim non Tionghoa, dan katakanlah yang penduduk ini Indonesia asli yang dari lahir sudah Islam, enggak. Dan dalam saat-saat misalnya berkumpul untuk bakti sosial, ini ngumpul semua dan nyatu mereka.
Ini kan satu yang luar biasa nih. Yang waktu itu di Jambi kan tidak kita ketemukan. Ya. Nah, dari sanalah mulai tertanam cita-cita saya kapan ini di Jambi Ada. Enggak. Dan singkat ceritanya begitu pulang sampai di Jambi, saya sampaikan laporan saya ke jamaah. Katakanlah kawan-kawan yang ngirim saya tadi. Ini loh hasilnya, ketuanya udah terpilih. Beres. Saya pikir beres urusan saya. Kenapa? Saya udah sampaikan amanahnya ke teman-teman. Monggo, silakan lanjutkan. Ternyata teman-teman masih pegang yang lama. Tidak. Anda jadi ketua atau bubar. Waduh, saya bilang ini nodong iki. Enggak. Ya, Nodong betul, ini. Teman-teman tetap tidak kasih saya peluang. Padahal saya sudah sampaikan, kapasitas saya tidak sampai situ. Ya. Waktu saya juga enggak. Saya junior waktu saat itu. Enggak. Tapi teman-teman enggak kasih ruang ke saya. Sehingga akhirnya saya berpikir, ya sudah. Ini mungkin sudah takdir dan ini kebaikan. Saya mulai luruskan niat saya. Coba belajar berorganisasi. Dan alhamdulillah begitu terbentuk kepengurusan dari muktamar tadi, base-nya di Jakarta, yang salah satu menjadi catatan mereka di Jambi bahwa ada dualisme kepengurusan. Nah, mereka tindak lanjuti. Singkat cerita, saya yang terpilih untuk melanjutkan tongkat estafet daripada PT tadi. Enggak. 2006 2011. Ya. Berapa? 5 tahun satu periode ya Pak ya? Jadi satu periode 5 tahun dan menurut ADART sebetulnya satu ketua itu hanya boleh 2 periode. 2 periode. Ya. Nah, begitu saya dapat tugas itu saya udah mulai fokus konsolidasi, Pak. Konsolidasi teman-teman untuk ngumpul. Karena sebelumnya kan memang mualaf itu sudah ada, tapi terpencar-pencar, Pak. Iya. Udah terpencar-pencar, ini gimana supaya bisa ngumpul. Enggak. Dan salah satu kendala kita adalah memang masalah tempat, Pak. Kita saat itu hanya bisa dari rumah ke rumah. Cuma kalau dari rumah ke rumah kan kadang-kadang ada privasi, ada rumah yang kadang-kadang juga mohon maaf sempit kan nggak enak kita. Enggak. Dan itulah salah satu kendala yang kita jalani. Nah, dalam perjalanan ini kembali lagi saya diingatkan dengan cita-cita tadi. Cita-cita tadi, enggak. Tapi memang enggak gampang mewujudkannya. Ya. Satu, tempatnya di mana? Dukungannya bagaimana? Ya. Karena mohon maaf pada saat itu, di 2006, ya, mualafnya itu, ekonomi kita pada pas-pasan, Pak. Ya. Pada pas-pasan. Dan mohon maaf, kita kan pindah agama, kebanyakan teman-teman juga tidak bawa embel-embel, Pak. Betul-betul karena sudah konsekuensi dari pindah agama, tentunya dia akan ini. Ya. Jalan tanpa bawa ini. Jadi usahanya pun kadang-kadang belum mapan waktu itu. Balik nol lagi ya, Pak? Iya, balik nol lagi. Itu memang satu tantangan, Pak. Karena circle daripada Chinese kan begitu kuat. Ya. Pada saat waktu itu kan belum sedemikian majunya, kalau kita pilih satu agama yang memang katakanlah tidak disetujui keluarga, bisa saya terputus, Pak. Rantai usaha kita bisa terputus gara-gara itu. Dan itu memang sudah kita sadarin, Pak, gitu. Iya. Enggak. Dan ekonomi pas-pasan, ya saat itu saya hanya berpikir, ya udah saya berdoa aja. Mungkin belum saatnya, tetapi namanya cita-cita nggak akan saya lupa. Jadi saya jalan, konsolidasi, pengajian, jalan, kita tetap jalan. Ya, sampai periode saya berakhir. 2006-2011. Nah, di 2011, ini kawan-kawan sudah mulai nyinggung nih. Ini gimana nih? Ya, cita-citanya gimana nih? Satu periode sudah lewat. Ya. Enggak. Ya. Wah, saya luar biasa berdoanya. Ya. Ini cuma hanya slogan aja kan gitu. Enggak. Jadi jangan dianggap ini cuma slogan untuk mau jadi ketua gitu. Jadi saya berdoa, ternyata di periode kedua saya masih dapat kepercayaan dari teman-teman untuk lanjutkan. Saya lanjutkan periode kedua 2011-2015. Nah, di periode inilah saya harus mantapkan, saya harus genjot. Nah,
Nah, di periode ini, alhamdulillah, di awal periode 2012, Ya. itu 22 Juli 2012, kita memberanikan diri untuk peletakan batu pertama daripada pendirian Masjid Laksamana Cengho Jambi. Pada saat itu, saya ingat betul, itu di awal bulan puasa. Ini waktu jalan terus, tempat sudah kita tetapkan, ini bagaimana nih? Saya waktu itu memberanikan diri untuk undang Pak Gubernur. Ya. Waktu itu Pak HBA. Ya. Wali kotanya Pak Bambang. Ya. Nah, untuk undang mereka untuk peletakan batu pertama. Tapi saya bingung, waktu nanti pembawa acaranya siapa? Kita nggak siap waktu itu. Tapi saya teringat, lah saya kan kenal Ustadz Anton Medan. Saya telepon beliau, Pak, bisa bantu nggak? Oh, bisa. Kenapa? Nah, Ustadz kan sekarang sudah jadi ketua DPP. Bantu kami. Kami sedang sedang merintis Masjid Cengho. Kapan? Ya ini, besok. Oh, yang benar dia bilang, Pak Rusli. Benar lah Pak, saya sudah undang gubernur nih Pak. Bapak jangan malu-maluin kami. Strategi kita ngomong undang gubernur, kita baru bilang dengan Pak Ustadz. Ya. Waduh, kamu katanya. Ya tapi hari kedua ya, dia bilang ya. Siap, hari kedua siap, dia bilang gitu. Nah, sehingga waktu itu saya bilang terus terang, Tad, mohon maaf ya. Kami ini baru mulai bergerak. Jadi akomodasinya Ustadz tahulah sendiri. Paham ya, Tad? Waduh, dia bilang gitu. Nodong lagi. Tapi gini saja, yang lain saya sendiri. Kamu pokoknya booking kan saya 2 hotel, dia bilang gitu di situ. Waktu itu di Ratu. Hotel Ratu. Siap Pak, saya bilang gitu. Siap Pak Ketua. Jadi, kalau hotel 2 kita siap gitu. Sehingga kita bookingan, beliau datang dan adakanlah peletakan batu pertama. Nah, itu cikal bakal dari perjalanan daripada pendirian Masjid Cengho. Berarti datang gubernur dan wali kota waktu itu? Iya, lengkap. Gubernur, wali kota, ketua DPRD tingkat 1 Pak Effendi Hatta kalau nggak salah. Kemudian ketua MUI Pak Hadri Hasan. Ya, kemudian dari wakil dari Polda. Ada Kakanwil Departemen Agama sekarang. Kak Kanwil sekarang Pak Mahfud ya. Pak Mahfud. Jadi peletakan batu pertama itu 22 Juli 2012. Memberanikan di peletakan. Begitu peletakan, waduh, ini sudah mulai gerak. Kan? Sementara modal masih kurang Pak. Pada saat itulah kita minta bantuan dari Pemda. Dapat Pak? Alhamdulillah kucur Pak. Dapat 100 juta. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu dari provinsi dan dari kota? Dari provinsi Pak. Provinsi. Kota tidak terpikir waktu itu. Langsung secara simbolis diserahkan dan itulah modal awal kami bergerak Pak. Modal awal. Nah seharusnya 2012 itu kan cepat itu pembangunannya. Nah, cepat pembangunannya, tetapi lagi-lagi kami balik ke modal Pak. Ya kan kami ini modalnya santing Pak. Modal nekat, memberanikan diri. Yakin? Kalau tanya yakin Pak. Ya, tapi ternyata kan tidak segampang itu. Jadi sambil jalan kita berdoa terus Pak. Gimana nih ya Allah, ya izinkanlah kami selesaikan tanggung jawab kami ya untuk bangun ini. Berarti bangun ini selesai tahun? Bangunan ini launchingnya di 21 Februari. Mohon maaf, 12 Februari 2021. Bayangkan berapa jauh? Ya. Dari 12 ke 21. 9 tahun, Pak. Waktu itu Covid juga ya, Pak ya? Begitu 2021 Covid, Pak. Ya. Masuk Covid. Jadi masuk Covid. Jadi saya sampai begitu lama tuh saya setiap kali ketemu Pak Gubernur malu saya. Kenapa? Ditanyain. Sudah belum, siap belum masjid kita? Ya Pak, guyur gitu. Itu yang berani saya ngomong gitu. Nah, jadi kalau ketemu, waduh, belum disapa saya udah malu duluan Pak gitu. Ya. Nah, jadi padahal perhatiannya kan luar biasa. Ya. Kita ditanyain itu maksudnya baik kan gitu. Cuma kitanya yang malu kan gitu. Mau datangi beliau masa datang terus kan gitu. Ya enggak? Jadi
12 Februari 2021 dan itu kita pilih memang berdasarkan ini. Itu hari Imlek. Oh iya. Kita pilih memang di Imlek hari itu dan di hari Jumat. Subuh kita startnya. Enggak. Nah, subuh startnya di Imlek. Makanya semalam kami adakan acara itu dalam rangka milad juga. Jadi syukuran. Tadi malam. Iya Pak, dah. ya? Jadi milad gitu dalam rangka syukuran ya dah. Jadi setiap kali kami ketemu Imlek, kami akan ingat, ulang tahun Cheng Ho. Cheng Ho. Nah, ya. kan gampang tuh. Ya enggak. Jadi itu Pak, perjuangannya itu 9 tahun Pak. Dan sempat mangkrak itu sekitar 3 tahun. 3 tahun karena kehabisan dana Pak kami. Kehabisan dana, tidak sampai ada satu ini media pers yang membunyikan di teks running TV itu, Masjid Cheng Ho hanya dibangun tiangnya. Saya ini Pak, saya protes. Iya. Bukan hanya tiangnya yang dibangun Pak, baru tiangnya yang terbangun. Itu dua hal yang berbeda Pak. Jangan Bapak pelintir. Kalau hanya tiangnya terbangun berarti ini ada apa-apanya nih. Tapi baru tiangnya terbangun. Akhirnya dikoreksi Pak. Dikoreksi, baru tiangnya yang terbangun. Nah, itulah perjuangan. Nah, pembangunan ini pun bukannya gampang. Karena arsitektur yang digunakan arsitektur dari Tionghoa Pak. Ini Pak? Iya. Oh. Ya enggak? Jadi saya cerita sedikit, mohon maaf saya rubah ya. Iya. Duduknya biar lebih santai. Jadi konsep dasar kita masjid itu akan efektif kalau segi 4. Itu udah form, udah oke. Tapi ke atasnya ini arsitekturnya kita mau meniru arsitektur dari Tionghoa yang diangkat dari tadi itu tempat ibadah kami yang lama. Konghucu. Kelenteng. Nah, jadi mulai cari arsitek ya yang bisa coba tuangkan ide kami dengan di dalam ini kan gitu, kertas kan gitu. Dan pertama kali yang saya ketemu adalah arsitektur dari Jawa asalnya, Ibu Retno, suku Jawa. Ya, saya berusaha menyampaikan dan dia akan tuangkan dalam bentuk kertas. Tuangkan, oke, hasilnya bagus. 2 tingkat waktu itu. Tapi pada saat mau aplikasi ada masalah gitu. Sehingga saya terpaksa cari lagi dulu. Datang lagi dari yang Batam, kita minta tolong. Begitu dibuat, dia lebih cenderung ke ke ini Buddha wihara bentuknya. Ini bukan kelenteng, ini wihara, tidak sesuai. Dan ketiga kita coba lagi, dia lebih condong ke rumah ibadah seperti biasa. Jadi tidak gampang, Pak. 3 arsitektur yang kita coba, hanya satu yang katakanlah bisa masuk dari segi bentuknya. Nah, waktu ke atas ini harus kreasi sendiri, Pak. Kreasi sendiri. Iya. Karena dia berundak-undak, Pak. Berundak-undak. Sementara bentangannya kan cukup luas nih, 20 kali 20. Waktu itu kalau kita mau cor, dengan kemiringan ininya nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Kemiringan corannya itu takut 4 segini nggak ketemu. Enggak. Nah, kalau mau cari kayu sudah nggak ada lagi. Makanya akhirnya saya ditemukan dengan doa, saya ditemukan dengan satu teman yang pernah kerja di konstruksi berat di pembangunan jembatan. Enggak. Dia yakinkan saya, kita bikin dari I-beam, Pak Haji. Ini kan I-beam semua nih, besi. Konstruksi berat ini. Ya. Masjid yang di Jambi yang menggunakan konstruksi berat itu tidak terlalu banyak. Enggak, tidak terlalu banyak. Dan Cheng Ho termasuk mempelopor itu, gitu. Jadi sudah pakai I-beam dah. Jadi ternyata besi I itu, kalau kita mau bikin lengkungan, kita bikin mal dan kita potong, Pak. Potong-potong dibentuk. Iya, dibentuk 4-4-nya dibentuk sama. Nah, baru kita naikkan. Ya. Dan mungkin berpikir ini kontraktornya gede, Pak. Padahal tidak. Kawan saya itu naikkan ini dengan tradisional sekali. Dan untuk menentukan tiap tingkat, kami gunakan manual, Pak. Naikkan dulu, saya ke gerbang dulu, saya lihat dulu. Pas, bagus, Pak, naik gitu. Jadi lewat perjuangan, Pak. Lewat perjuangan gitu. Jadi otodidak kami, Pak.
Makanya begitu jadi, begitu kami launching, yang datang duluan tuh yang Chinese, Pak. 60% Chinese. Waktu jadi itu ya? Iya, mereka bingung. Ini siapa yang gambar? Nah, kita gimana mau jelaskannya? Ada Ibu Retno yang gambar. Tapi sebenarnya gambarnya memang waktu ke atasnya kita kreasi sendiri gitu, Pak. Gitu. Sehingga bentuk ini, mohon maaf, kalau disandingkan dengan bentuk kelenteng, kita nggak kalah, Pak. Ya. Boleh Bapak lihat kelenteng yang di Jambi, kita sandingkan nggak kalah. Nah, itulah kebesaran Allah, Pak. Ya. Lagi-lagi kita dengan keterbatasan, ya, finansial, tapi nilai kita apa, tujuan kita terwujud, Pak. Alhamdulillah luar biasa. Ya. Jadi sekarang Masjid Cheng Ho ini jadi sarana dakwah ya Pak ya? Untuk perkenalan Islam juga. Iya, jadi ini memang kami fokus, terutama pengurus fokus, ya. Kami dulu mau masuk Islam, dikenalkan dengan Islam kan sulit kami. Mau masuk Islam kami harus mencari siapa yang bisa bantu proses itu. Dan kami teringat ke situ. Dan fokus kami dengan pendirian ini, kami akan bantu katakanlah saudara-saudara kami yang akan datang untuk masuk Islam. Gitu. Satu, kedua, ini juga merupakan media dakwah. Media dakwah memperkenalkan Islam, ya, secara lemah lembut, Pak. Secara lemah lembut. Karena kami kan dari komunitas yang berbeda. Kami merasakan betul bahwa Islam untuk di luar penganut daripada Islam itu sendiri kadang-kadang punya bayangan yang berbeda-beda. Ada yang menyamakan Islam itu keras. Ya. Islam itu katakanlah tertutup. Ya. Jadi dogma-dogma negatif itu yang mau kami kikis, Pak. Itu yang mau kami kikis. Sehingga kami sudah merasakan, kami sudah masuk, kami rasakan Islam itu damai, Islam itu lemah lembut, toleransinya luar biasa. Dan itu yang kami buka keluar, Pak, kami tularkan. Ya. Makanya ini merupakan satu media dakwah, siar. Ya. Pada kesempatan juga, kami dari masjid ini sering kedatangan anak-anak dari basis agama yang berbeda. Seperti dari Guangming. Ya, basisnya agama Buddha. 99% yang datang anak-anaknya Buddha. Basis dari Kristen, Kanaan datang ke sini. Ya. Dan kami memang menerima mereka dengan welcome, terbuka. Kita dialog di sini. Ya, kita dialog, ya. Tanya jawab. Mereka akan menanyakan sejarah daripada masjid ini. Kita juga ceritakan pengalaman saya, pengalaman spiritual saya dikenalkan dengan Islam. Saya juga sampaikan bahwa Islam itu sesungguhnya lemah lembut, Pak. Tidak keras, enggak, lemah lembut. Dan itulah jadi media dialog yang luar biasa. Hampir tiap tahun kami terima, Pak, baru-baru ini. Kami terima mereka untuk berkunjung ke sini untuk dialog, enggak. Nah, jadi luar biasa bisa kumpul dengan anak-anak, ya, bisa saling tanya jawab. Berarti kalau misalnya ada orang di luar Islam yang ingin bertanya dengan Islam, boleh, sangat boleh. Boleh. Akomodasi di sini, iya, Pak ya. Iya. Jadi terus terang saja, ini Masjid Cheng Ho ini pada awalnya kami ada sedikit masalah dengan kebiasaan, Pak. Kebiasaan sebuah masjid itu kan kalau agama non Muslim mau masuk, itu kan memang masalah, Pak. Gitu. Ya, tidak biasa, bukan masalah, tidak biasa kan gitu, tidak lazim. Nah, di Masjid Cheng Ho ini kami harus membuat satu terobosan yang katakanlah mereka boleh masuk dengan catatan berpakaian yang rapi, Pak. Dan memang ada batasan masuk tidak ke depan, sehingga tidak mengganggu orang yang lagi sholat gitu. Seperti Bante pernah masuk. Bante sini, ya, pernah sini. Bante gitu. Dan kami foto sama-sama, Pak, dengan di Ustadz. Dalam iya, di dalam di depan ini kami foto sama-sama. Ya. Dan itulah kita harus menyadari bahwa keberagaman itu memang satu hal yang di Indonesia kan memang keberagaman. Gimana keberagaman ini kita rajut jadi ke persatuan, Pak. Jadi persatuan. Dan itu yang sekarang untuk masa depan anak-anak kita, itu yang selalu kita tekankan. Kita tidak boleh menjelekkan agama lain. Nah, kita boleh menginformasikan kelebihan agama kita, tapi tidak boleh menjelekkan agama lain. Agama lain, betul. Ya. Oke, Pak. Berarti sekarang Bapak di PT sudah nggak menjabat ketua lagi? Jadi PT, alhamdulillah, begitu 2016, saya 2 periode, saya
saya patuh ADART, saya pamit minta izin walaupun untuk minta diteruskan. Saya bilang cukup saya. Ya. Dan saya fokus untuk meneruskan janji saya waktu di Surabaya. Mimpi saya waktu di Surabaya. Dan alhamdulillah inilah ini ya. Tentu ini semua juga kami lakukan bersama-sama dengan komunitas PT yang lain, ya. Komunitas PT yang lain. Cuma karena Pak Yon sering ketemu saya itu kebetulan saja, Pak, kebetulan. Teman-teman lain banyak ini. Kalau semalam saya mohon maaf kelupaan. Ya. Kalau nggak kelupaan pasti saya akan undang Pak Yon. Siap. Iya. Berarti sekarang ini ada ini juga Mbak, kegiatan pendampingan untuk para mualaf yang Bapak lakukan? Jadi setiap kita kan sudah buka pintu lebar-lebar. Ya. Monggo yang punya niat untuk masuk Islam mualaf, monggo silakan. Ya. Kasih tahu aja. Nah, begitu kasih tahu, kita minta tolong kita temu muka, kita diskusi sampai kami memastikan bahwa dia tidak terpaksa untuk masuk Islam. Ya. Dia masuk Islam atas kemauannya sendiri. Sudah kita dapat keyakinan itu, oke, siapkan diri, kita akan bantu. Yang mohon maaf, yang laki-laki yang belum dihitan, kita akan hitankan. Jangan khawatir, masalah biaya segala macam, jangan khawatir. Enggak. Habis itu kita ajarin sampai kepada kita siapkan ini pendampingan untuk menuntunnya syahadat. Nah, sehabis itu dia akan balik ke lingkungan, Pak. Betul. Nah, kita juga minta kalau dia tidak sibuk, dia balik ke sini untuk kita bina terus. Ya, tapi pengaruh lingkungan juga kuat sekali. Kita harapkan ini bukan jadi tanggung jawab kami aja, tapi lingkungan juga punya tanggung jawab apabila memang ada mualaf di lingkungan tersebut, Pak, gitu. Ya, berarti mulai dari setelah pasca mualaf itu mulai dari pelajaran sholatnya, ngajinya, tetap ada pendampingan ya. Iya. Pak, ya. Jadi kita sini ada 3 tenaga, katakanlah imam maupun marbot ada 3. Kita siap kapan saja. Begitu dibutuhkan silakan mampir, kita akan bina mereka. Ya. Berarti di sini ada juga kamar khusus. Kadang-kadang mualaf itu kan dia diusir dari keluarganya. Betul. Berarti di sini juga menyediakan. Betul. Jadi katakanlah rumah singgah ya. Rumah singgah. Rumah singgah gitu. Jadi pernah saya alami satu mualaf yang memang waktu begitu kejadian dia ikrarkan dia mau masuk Islam, itu tantangan dari orang tua luar biasa. Akhirnya sempat dia diusir gitu. Jadi dia diusir mengingat usianya waktu itu masih muda, 20-21. Waktu itu saya suruh tinggal sendiri tidak berani, saya kawanin dia tidur, Pak. Ya. Kawanin dia tidur. Ya enggak, menjelang kebetulan waktu itu marbot ada yang pulang atau kita temani tidur, ya enggak. Dan kita uruskan semua ininya. Syahadat semuanya kita sampai keadaan sudah memungkinkan, tenang, kita akan kembalikan gitu. Makanya di sini kita ajari kalau orang tuanya katakan tidak sependapat, tidak setuju, itu hal yang wajar. Ya. Islam sendiri ini kan sangat menghormati orang tua. Ya. Kita tidak boleh memusuhi orang tua, tidak boleh. Ya. Justru kita harus tunjukkan dengan kenalnya Islam kita harus lebih patuh lagi, lebih ini lagi ke orang tua gitu, ya, berbakti lagi kepada orang tua. Nah itu berarti ketemu Islamnya yang benar gitu. Ya, katakan memang Islam itu kan syaratnya memang dari orang tua tidak boleh ngelawan, Pak. Ya. Harus patuh betul, harus berbakti. Nah itu. Betul, Pak. Terakhir Pak, kapan terakhir ada yang bersahadat mungkin yang Bapak bina? Alhamdulillah semalam, Pak. Semalam ya, jam 5:30. Habis maghrib berarti? Belum. Sebelum maghrib. Ya. Cowok ya Pak ya? Cewek. Oh cewek. Tanggalnya hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 14 ya? 14. Kemarin hari Sabtu. Hari ini ya 14 kemarin Pak. 14 sore ya. Jam 5:30 Pak. Jadi kebetulan yang kita sahadatkan adalah ibu dengan anak. Ibu punya anak 2 orang, anak cewek 2 orang. Ya. Dan dia memang sudah yakin betul mau mualaf.
Makanya semalam kita sahadatkan Pak di sini. Dia Chinese juga, Pak? Chinese. Oh, Chinese. Dia dari Hokkien sama dengan saya. Oh. Ya. Jadi katakan yayasan yang sebelum masuk Islam juga sama di Puncak itu, Pak. Oh, ini Puncak. Oke, di situ betul. Ya. Jadi sekarang dalam masa pendampingan lah ibu dan anak-anaknya itu ya, Pak. Ya. Jadi kita sudah kenalkan dengan komunitas kita. Kita juga katakanlah nyampaikan ke lingkungan yang terdekat, ya enggak? Kita sama-sama punya tanggung jawab yang sama. Oh, berarti setelah syahadat Bapak juga ke lingkungan rumah? Harus, karena yang ikut ini kan banyak juga dari lingkungan. Oh, ke masjid yang ada di dekat rumah mereka. Tempat tinggal terutama, kawan-kawan terdekat. Nah, itulah yang menjadi pendukung pertama dulu, yang terdekat. Oh, sampai segitunya. Iya, biasanya teman-teman yang muslim atau muslimah yang terdekat, mereka akan ikut nyaksikan sahadatnya ini gitu loh. Tetangganya mualaf itu ya. Dan disitulah begitu disahadatkan, kita ajarin cara berwudu, cara sembahyang berjamaah, sudah mulai ini. Berarti wah ini keren ini. Jadi bukan cuma sekedar mengsahadatkan sudah atau mengajarkan Al-Quran, tapi sampai ke lingkungannya ya. Iya, jadi lingkungannya pun kita juga harus sampaikan, ya, karena ini tanggung jawab tidak sebatas di kita. Tergantung di mana waktu yang ada, lebih ke dekat kemana, di situ punya tanggung jawab, Pak. Ya. Kita sama-sama muslim misalnya, tahu-tahu ada tetangga kita yang mualaf, itu tanggung jawab kita, Pak. Ya, betul. Ya, tanggung jawab kita untuk membina dia, menginformasikan apa-apa yang dia butuhkan gitu. Ya. Ya, Tribuner, demikianlah bincang-bincang kita dengan Pak Rusli, salah satu pendakwah di Provinsi Jambi yang aktif mendampingi para mualaf dan warga non-muslim yang ingin mengenal tentang Islam. Sampai di sini dulu kawan-kawan, sampai ketemu lagi bersama saya Muhammad Rinaldi dan narasumber saya Pak Rusli. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Pak Yon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.